74.000 tahun silam, letusannya mengguncang dunia, menciptakan danau vulkanik terbesar yang pernah ada. Kini, banyak mata terpesona olehnya. Bukan hanya karena keindahannya, tapi juga dari peradaban yang melahirkan keragaman di Nusantara. Saya sering dengar kalau Tasyalagan ini disebut sebagai kampung kanibal. Tercipta kata kampung kanibal itu bagaimana? Nanti saya jelaskan. Menyusuri keberagaman dari sudut negeri, inilah Ragam Negeriku. Melihat langsung Danau Toba adalah wishlistku sejak lama. Banyak yang bilang, keindahannya akan membuat siapapun jatuh cinta pada pandangan pertama. Untuk membuktikannya, dari Jakarta ku ambil penerbangan menuju Bandara Selangit selama 2 jam. Lanjut perjalanan darat setengah jam. Kini, aku sampai di Balige, Kabupaten Toba. Sebuah perjalanan akan penuh makna jika ditemani oleh orang yang mengenal wilayahnya dengan baik, aka Warlock. Perjalananku kali ini tentu nggak sendiri. Ini Bang Rasid, marganya Pardede, asli orang Balige. Kurang lebih 2 tahun lalu kami berkenalan lewat sosial media. Rasid ini yang akan menemaniku mengeksplor banyak tempat di sini, sekaligus mengenalkan sejarah dan budaya sukunya, suku Batak, suku yang mendiami wilayah Danau Toba dan sekitarnya. Jadi kau lagi sibuk apa sekarang, Bang? Antar-antar wisatawan lah. Jadi saya sekalian buka usaha travel di Toba. Jadi kau dibawa jalan sama orang yang tepat untuk berkeliling di Toba. Kami bertemu di sebuah lapo. Lapo itu sebenarnya warung. Tapi ini warung bukan sembarang warung. Selain menjual panganan dan minuman khas orang Batak, lapo jadi tempat orang-orang Batak mengekspresikan diri. Ya di sini ini, orang Batak suka kumpul-kumpul. Gak jarang dari lapo lahir seniman dadakan kayak gini. Hai bulani peda itu na boy paso lani sasada horo. Perbincangan seru orang-orang Batak biasanya juga terjadi di lapo. Berbeda pendapat boleh jadi. Ya namanya manusia nggak ada yang seragam, tapi beragam. Jadi prinsipnya perbedaan tetap dipupuk oleh persaudaraan. Bang, jadi dari mana sih asal-usul orang Batak itu identik suka ke lapo? Tradisi lapo itu dari dahulu kala adalah suatu pertemuan dari orang-orang Batak. Mereka bekerja dari sawah, mereka melepaskan capeknya. Jadi lapo tua itu sebenarnya identik dengan tua. Jadi mereka melepaskan lelah sambil tua bersama teman-temannya. Seperti itu kira-kira. Jadi
Lapo itu identik dengan tuak, namun gak cuma tuak aja yang dijual di sini. Untuk saya yang gak bisa minum tuak, ada kopi Sumatera yang rasanya juara banget. Kalau sudah di Bali G, katanya harus coba jalan-jalan pakai bentor, becak motor. Becak yang ditautkan dengan motor di sampingnya ini jadi transportasi khas Bali G. Masih mudah untuk menemukan bentor seperti ini di pusat kota. Penjelajahan Bali G kita mulai, let's go! Meski digempur masifnya ojek online, bentor Bali G masih tetap eksis. Tujuannya selain memang sebagai alat transportasi, ya menarik wisatawan juga sepertiku. Selama perjalanan naik bentor, aku bisa menikmati suasana kota Bali G. Sejak Danau Toba menjadi salah satu tujuan destinasi wisata Indonesia, Bali G terus berkembang. Karena banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke sini. Mata ini juga dimanjakan dengan pemandangan alamnya. Sampai nggak terasa, ternyata kami sudah sampai di tujuan. Ini dia yang sudah aku nanti-nanti. Akhirnya kesampaian juga lihat Danau Toba. Sebenarnya Danau Toba ini bisa dilihat dari banyak titik, dan ini adalah salah satu spot terbaik di Bali G, di mana kalian bisa menikmati keindahan Danau Toba yang cakep banget ini. Dan waktu terbaik untuk menikmati pemandangan Danau Toba adalah pada sore hari, jadi bisa sekalian nikmati sunset. Gimana? Udah cocok jadi anak senja belum? Matahari masih di ufuk timur, tapi kami sudah ngubek-ngubek Pasar Onan Balerong. Ini pasar tradisional sekaligus jadi ikon kota Bali G. Letaknya persis di tengah kota. Pasar Onan ini tidak hanya berfungsi sebagai fungsi ekonomi saja. Karena teknologi informasi dan komunikasi belum secanggih sekarang, jadi pertukaran informasi dan berita itu lebih cepat terjadi di sini. Soalnya orang-orang dari kampung yang berbeda-beda bertemu di Pasar Onan ini.
Bagiku, tempat ini juga bukan sekedar pasar semata. Di tempat inilah kenikmatan mie gomak, makanan khas Batak terukir di memoriku. Ini pertama kalinya aku mencicipi mie gomak. Ada rasa yang berbeda dari kuahnya jika dibandingkan dengan mie lainnya yang pernah aku makan. Ternyata yang membuat rasa mie gomak ini berbeda dari mie lainnya adalah andaliman atau mericanya orang Batak. Kita sih biasanya bilang andaliman ini bisa buat lidah bergetar. Dan andaliman ini adalah bumbu kunci makanan khas orang Batak. Pokoknya mantep banget deh. Selain untuk membeli berbagai keperluan dapur dan rumah tangga, dan tentunya menikmati kuliner tadi, ini nih yang jadi incaran banyak orang datang ke sini, termasuk aku, Ulos. Ulos berarti kain Batak dalam bahasa Batak. Sebelum mengenal tekstil, kain uloslah yang jadi pakaian sehari-hari orang Batak. Jenis ulos juga ada banyak macamnya, tergantung keperluan. Kini, ulos kebanyakan dipakai saat acara adat saja. Ia jadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan adat suku Batak. Ulos bukan sekedar kain tenun. Ia punya makna yang mendalam. Bisa dibilang, ulos inilah yang jadi simbol bahwa orang Batak menjunjung tinggi yang namanya persatuan di atas keberagaman. Ada pepatah Batak, ijuk pangihot ni hodong, ulos pangihot ni holong. Yang artinya, jika ijuk adalah pengikat pelepah pada batangnya, maka ulos adalah pengikat kasih sayang antara manusia. Ini pacamat yang putih, ini pun manual semua ya. Di desa Mea, Tarungan, Segala. Mesin berarti yang Senayan. Gini caranya, gini panjangnya kan. Pelan-pelannya. Nah, ini kan. gimana Bu? Udah bagak kian? Bagak. Ulos Batak namanya. Bagus, cantik bagak kata Bataknya gitu. Oh ya, karena permintaan yang semakin banyak, sudah ada pembuatan ulos dengan peralatan yang lebih modern. Pastinya proses jadi jauh lebih cepat. Bayangin aja, dalam 1 jam bisa 4 meter kain ulos yang dihasilkan oleh satu buah mesin. Tingginya permintaan ini tentunya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Karena sekarang, pembelian kain ulos tidak hanya digunakan untuk melaksanakan adat istiadat orang Batak semata, tapi juga buah tangan para pelancong yang datang kemari. Ini bukti kalau ulos dicintai dan jadi kebanggaan semua, gak cuma orang Batak saja. Selain yang menggunakan mesin, tradisi menenun ulos dengan cara tradisional pun masih tetap lestari kok sampai sekarang. Dari proses pewarnaan benang sampai penenunan. Lihat nih pejuangnya, ibu-ibu ini memang luar biasa. Membuat tenun ulos secara tradisional. Dibandingkan menenun menggunakan mesin,
Cara tradisional seperti ini hanya bisa menghasilkan kurang lebih 2 meter ulos selama 2 minggu proses penununan. Ya, lumayan memakan waktu. Meski jauh lebih lama, tapi ingat, terselip rasa cinta di setiap helai ulos yang ditenun para ibu-ibu di sini untuk para pemakainya. Itu satu kain aja ya Bu, 2 minggu? Iya betul. Ada dulu dibuat nenek moyang kita. Cuman kami cuman melanjutkan aja gitu biar nggak hilang. Ibu, saya boleh nyoba nggak ini? Bisa Bu, bisa. Tangannya di sini ya? Ini mesti sampai dulu ke sini. Terus itu kakinya tadi dilurus. Gini ya? Agak direnggangkan dia. Seperti ini. Ya betul, udah. Nah, digosok. Gosok seperti ini untuk merapikan ini biar bisa dapat dia. Oh. Pukul dia seperti ini, dua-dua. Tapi kencang dia ya, Bu. Kakinya mesti kencang. Wah, ternyata menenun itu sulit banget ya guys. Nah, jadi dulu itu memang ulos cuma tersedia warna merah, hitam, dan juga putih. Tapi seiring berkembangnya zaman, sekarang ulos itu sudah masuk ke dunia fashion. Jadi hampir semua warna ada. Mulai dari biru, hijau, kuning, semuanya itu ada. Dan memang untuk menenun itu butuh keahlian khusus. Jadi nggak sembarangan orang kayak aku nih contohnya bisa menenun atau membuat ulos. Maka dari itu menurut aku ibu seperti ibu ini yang bisa membuat ulos itu patut kita sebut sebagai seniman. Karena beliau bisa menciptakan seni yang luar biasa indahnya. Hari ini kita lagi dalam perjalanan ke Pulau Samosir. Katanya kalau ke Danau Toba tapi nggak ke Pulau Samosir itu belum sah. Udara sejuk, pemandangannya ciamik, bikin 1 jam perjalanan menyeberangi Danau Toba jadi nggak terasa. Sampailah kami di Pulau Samosir, pulau yang ada di dalam pulau. Inilah rumahnya orang Batak, karena disinilah tempat lahir si Raja Batak, bapak semua orang Batak, Marde Bata mula jadi Nabolon. Nah, menelusuri sejarah leluhur suku Batak, ini salah satu tempatnya yaitu Huta Sialagan. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Langsung aja, yuk kita cari tahu. Ini kampung keturunan marga Sialagan. Tempat ini
menjadi titik awal sejarah peradaban penegakan hukum di Samosir pada zaman dulu. Raja Sialagan yang kala itu berkuasa tidak menghukum orang sembarangan. Sejak zaman dulu, orang Batak sudah punya pengadilan. Bukti-buktinya bisa kita temukan di sini. Pak, saya sering dengar kalau Huta Sialagan ini disebut sebagai kampung kanibal. Boleh diceritain nggak sejarahnya sampai tercipta kata kampung kanibal itu bagaimana? Nanti saya jelaskan. Sebelum saya jawab pertanyaannya, persoalannya kenapa sampai ada batu kursi ini? Itu loh, ya kan? Ini yang perlu kita ketahui, bahwa di orang Batak dari dulu bahkan sampai sekarang, setiap persoalan di Sialagan harus diputuskan berdasarkan musyawarah, berdasarkan rapat. Cuman kelebihannya Raja Sialagan bikin satu tempat untuk itu cuma. Makanya inilah yang dibuat itu untuk memutuskan segala perkara. Bertambah hari bertambah penduduk, bertambah kejahatan, maka ini berfungsi sebagai pengadilan. Disinilah raja itu duduk. Kalau raja bersidang, sini para keluarga raja. Itu dukun. Ini security raja. Ini orang yang diadili. Dan ini adalah para penasehat. 2 penasihat terdakwa, 2 penasihat korban, 1 penasihat kerajaan. Kenapa ada penasihat kerajaan? Apabila tidak ada komitmen antara 4 penasihat, keputusan di tangan dia. Inilah ternyata yang mereka sebut para pengacara itu. Jadi makanya saya bilang, jangan heran kalau orang Batak banyak yang jadi pengacara. Itu bukan karena sarjananya, tapi sudah karakternya. Ya kan? Siapa yang mencoba-coba mengkhianati kerajaan Sialagan? Panglima perang musuh yang tertangkap bila mana Sialagan diserang. Demi wibawa raja dan kerajaan, ini akan dibunuh raja. Nah setelah raja memutuskan untuk dibunuh, lalu konon dipenjara, kalau dia di penjara rumah orang Batak, konon di kolong rumah raja. Di bawah rumah orang pada umumnya adalah binatang. Tapi di bawah rumah raja, dia juga dianggap binatang. Jadi jangan coba-coba mengganggu kerajaan Sialagan kalau nggak mau dianggap binatang. Nanti kalau begitu boleh dimakan kan, karena dia binatang. Dan itu ingat, tidak sembarang orang memakan itu. Orang Batak tuh ngeri loh. Kalau udah ngomong keras sekali, keras, tapi hatinya dangdutan gitu. Ya, kita menuju ke tempat eksekusi. Setelah diperoleh hari baik pemenggalan, dibawalah kemari ke area eksekusi ini. Nanti akan saya jelaskan bagaimana proses eksekusinya. Ini proses eksekusi di sini ada 1, 2, 3, 4, ya, tadi 5, ya, kumpul-kumpul 6. di sana semua tadi. Para penasihat itu ya Pak? Penasihat, terus keluarga korban dan sebagainya, dan orang sekitar ini berdiri lah. Ya. Tapi sebelum dia dieksekusi, disiksa dulu. Ini namanya meja penyiksaan. Ya, orang yang berani melakukan kejahatan yang tidak bisa diampuni raja itu bukan orang sembarang loh. Itu pasti dia punya ilmu hitam yang sangat kuat sehingga dia berani melakukan itu. Jadi kalau dia nggak punya ilmu, nggak berani mengkhianati, nggak berani jadi panglima perang musuh. Nah setelah yakin dia tidak melawan, dibawalah ke batu ini dengan posisi kepala di sini, badan ke sana. Ya, dengan posisi beginilah kira-kira. Tapi matanya juga sudah ditutup. Dan itu sudah sangat lemah. Lalu raja memerintahkan pada semua orang bilang horas 3 kali biar mendukung Algojo biar sukses. Dengan menggunakan pedang yang sangat besar, dengan semua orang bilang horas, horas. Kalau horas itu semacam hore, ayo, kayak gitu. Dengan sekali tebas, badan dan kepala harus pisah. Ya, sisa badannya dibuang. Dan kepala itu mereka gantungkan persis di gerbang kita masuk tadi selama 3 hari 2 malam. 3 hari 3 malam. Untuk peringatan pada semua orang, jangan coba-coba ganggu kerajaan Sialagan. Itu yang terjadi di sini. Baik. Oh itu yang punya berarti ada yang tinggal di Cuma dalam. di sini. Cuma kenapa? Kolong rumah. Kalau itu Capori, namanya tangga dari rumah.
Selain penegakan hukum, masyarakat Batak juga menjunjung tinggi arti keberagaman. Dalam suku Batak sendiri, ada banyak marga yang hidup berdampingan satu sama lainnya. Totalnya hampir 500 marga, seperti marga Sialagan, Ambarita, Aritonang, dan masih banyak lainnya. Jadi awal mulanya tuh dari si Raja Batak, tapi dari cabang anak-anaknya inilah turunlah semua marga-marga, ya, sampai ke marga kami lah. Pertama 5, inilah 5 kepalanya kan, ya si Tanggang, si Bolon, si Saragi tambah, dan satu lagi Munte tua. Nah dari ini turun lagi ke bawah. Berarti memang suku Batak ini persatuannya kuat sekali ya Pak? Kuat sekali. Nggak mau kita bertengkar gara-gara marga. Nggak ada tuh. Makanya jangan hati-hati, orang Batak tuh nggak bisa diprovokasi loh. Selalu ada kehangatan dari masyarakat di sini dalam menyambut pengunjung sepertiku. Kehadiran orang asing di sini selalu diterima dengan tangan terbuka, asalkan kita juga menghormati adat istiadat yang ada. Sungguh, ini perjalananku yang tidak terlupakan. Selain mengagumi Danau Toba, aku belajar bahwa keberagaman adalah kekayaan yang menghubungkan kita sebagai satu bangsa. Inilah harta paling berharga kita semua yang harus dijaga untuk generasi masa depan Indonesia. Sebelum pulang, aku ingin mengucapkan terima kasih untuk semua orang hebat yang telah mengisi perjalananku menemukan arti keberagaman selama di sini. Sampai ketemu di Ragam Negeriku episode selanjutnya dalam perjalanan menyusuri keberagaman dari sudut negeri.